tahun depan, dan meskipun kampanye resmi belum dimulai, tapi propaganda politik sudah berseliweran di media sosial dan ruang-ruang publik di sekeliling kita. Nah, kita akan mendiskusikan tema ini, bagaimana kesiapan pemerintah, bagaimana para pengambil kebijakan dan masyarakat sipil menyikapi isu ini. Selamat datang di edisi ke-148 Forum Diskusi Denpasar 12 yang tadi moderator kita, Kak Lutfi, sudah menyampaikan topik yang akan disampaikan dan kita diskusikan hari ini. Terima kasih kepada para narasumber dan penanggap yang sudah hadir. Tidak bisa dipungkiri, menjelang tahun politik, dunia maya dihebohkan dengan berbagai macam informasi yang begitu banyak, dan kita bisa kemudian mengkategorikannya bahwa terdapat berbagai macam konten yang memiliki maksud-maksud tertentu. Kecenderungan konten salah, konten menyesatkan, konten meniru, konten yang mengkaitkan satu hal dengan hal lainnya, memanipulasi, membentuk dan digunakan sebagai ajang propaganda, bahkan kemudian menyampaikan informasi-informasi yang memang diciptakan untuk membuat sebuah opini, untuk menggiring opini. Literasi atau kemampuan untuk memahami perkembangan teknologi itu sendiri. Saya kira ini menjadi pengingat bagi kita, bagaimana kita kemudian bisa sama-sama mempersiapkan diri, mendidik lingkungan kita untuk lebih memahami apa yang terjadi. Ya, terima kasih moderator Mas Lutfi. Ya, jadi ada beberapa catatan bahwa demokrasi di berbagai negara mengalami stagnasi ataupun regresi ya karena disinformasi. International IDEA misalnya mengatakan stagnasi dan kemunduran bahkan terjadi di negara-negara demokrasi yang demokrasinya masuk kategori mapan. Kemudian terjadi kemunduran demokrasi selama 16 tahun berturut-turut. Ini menurut catatan Freedom House. Dan menurut FIDEM Institute, rata-rata kualitas demokrasi turun ke level 30 tahun silam. Dan disinformasi politik ini menjadi rutinitas dan tren 5 tahunan pemilu ya terutama. Dan Indonesia apalagi sekarang ini kampanye kita ini kan berbasis media sosial. Mungkin tidak banyak lagi kampanye-kampanye tatap muka ataupun melalui media konvensional begitu. Tapi mungkin coba kita lihat statistiknya ini 2019 ini meningkat. Jadi betul sekali kalau diasumsikan bahwa hoax politik atau disinformasi politik akan meningkat menjelang pemilu. Presiden Jokowi akan mundur sebagai presiden pada Desember 2022. Kemudian ada viral Ibu Iriana membagi-bagikan kaos 3 periode dan ada video Pak Mahfud seolah-olah mendesak KPK menangkap Ibu Megawati misalnya. Lalu apa inisiatif ataupun kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melawan hoax? Ada 3 jalur yang kita ambil. Ada 3 jalur. Yang pertama di hulu, ya saya biasa menyebutnya ini tindakan preventif edukatif. Nah, disinilah kita melakukan literasi digital. Kita melakukan literasi digital, ya target sampai 2024 50 juta masyarakat yang terliterasi digital. Pemerintah ini punya tools untuk melakukan pemantauan atas informasi yang beredar di sosial media. Nah, cuma persoalannya seringkali approach pemerintah ini fokus pada single actor dan single post. Jadi melihat pada teks yang
dianggap bermasalah gitu. Tapi ya sekarang sebetulnya yang lebih pendekatan yang lebih holistik, ini ada riset terbaru dari Claire Wardle ya, dari ada satu pakar tentang misinformasi dan disinformasi. Pendekatan kita sebaiknya tidak melulu pada single aktor dan single post itu, tapi juga melihat narasinya. Jadi kita harus sensitif pada narasi. Bisa saja ada pendapat lain, oh ini bukan hoax, ini adalah negatif campaign, kita bisa dipersoalkan kok gitu. Ya, mereka juga terkoordinir oleh sebuah kelompok tim sukses katakanlah, karena memang dalam kompetisi ini mereka harus memenangkan, mereka mengeluarkan duit budget untuk membuat hoax-hoax yang kemudian disebarkan di lingkungannya. Caranya mereka pasti menyentuh dengan emosional dan dengan cara-cara yang baru. Yang kedua, menurut saya, saran saya memang Mavindo tidak cukup dengan diberikan dukungan terhadap misalnya menjelaskan fakta atau hoax, tapi lebih dari itu juga kita bisa memproduksi informasi yang kemudian antitesa terhadap hoax itu. Pemerintah bisa berkolaborasi dengan anak-anak muda yang kita didik semacam itu. Kalau ada kasus-kasus di negara lain gitu, Mbak Titi ya, bagaimana sih negara-negara lain itu menghadapi hoax menjelang pemilu? Bukan hanya di Amerika, maksud saya, biar ada perbandingan misalnya di negara-negara yang demokrasinya kurang lebih sama dengan Indonesia misalnya. Ini yang pertama, ini selalu biasa kami paparkan ya. Ada satu buku yang kami terbitkan terkait dengan kemurnian suara pemilih, atau bagaimana kita memastikan perlindungan suara pemilih itu menjadi hal yang kita kerjakan secara serius. Padahal kampanye jahat itu dia spektrumnya bisa lebih besar, menuduh pihak lawan dengan tuduhan palsu atau belum terbukti, atau melalui hal-hal yang tidak relevan terkait kapasitasnya sebagai pemimpin. Nah, ini yang sebenarnya walaupun di undang-undang kita ada, tapi dia masih limitatif sekali. Kemudian juga menjadi catatan atas evaluasi pemilu sebelumnya, satu, disinformasi dan hoax ini dikontribusikan dia potensi terjadinya dan pengalaman di banyak negara ketika kompetisi itu terpolarisasi, antitesis antara satu kandidat dengan kandidat yang lain. Saya ingin menekankan khusus untuk tidak memperburuk disinformasi, maka tadi penyelenggara pemilu yang berintegritas, yang diyakini mandiri dengan produk-produk regulasi teknis yang jelas begitu ya, itu akan membantu kita mengurangi penyebaran disinformasi, termasuk juga tanggung jawab platform media sosial. Seorang pemilih atau pendukung itu memang sudah terkontaminasi sedemikian rupa oleh militansi bengkok ya, kalau boleh dikatakan, terhadap pilihan politik.